Assalamualaikum, kembali dengan Tabib Wan di sini. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Tabib akan kembali menjelaskan tentang perbedaan dari HNP atau saraf kejepit dengan spondiliosis. Ya, di mana pada kesempatan kemarin pernah Pak Tabib membahas banyak yang ingin tahu ya penyebab lebih detailnya itu seperti apa. Karena secara apa yang dirasakan itu mirip ya. Apalagi teman-teman terapis ini tidak memiliki alat bantu untuk mendeteksi apakah itu saraf kejepit atau spondiliosis ya, karena tidak memiliki alat-alat medis. Nah, kalau pasien itu yang datang dia membawa hasil USG atau apa, bukan USG, hasil MRI gitu ya atau CT scan itu mungkin gampang untuk kita mendeteksi karena bisa mengikuti analisis kedokteran itu. Tapi kalau tidak bagaimana ya? Akhirnya banyak kasus spondiliosis diterapi sebagaimana kasusnya saraf kejepit atau yang harusnya spondiliosis ternyata dianggap saraf kejepit. Nah, ini ada, perbedaan sebenarnya. Sebelum Pak Tabib jelaskan lebih lanjut, kalian, eee, off-kan dulu video ini atau pause gitu ya, ambil buku ya, kemudian siapkan pulpennya, kalian mencatat apa yang mau Pak Tabib jelaskan biar lebih detail. Secara definisi, ya kita pelajari secara definisi, kalau HNP itu atau saraf kejepit ya, lebih mudah nanti saya sebut HNP. Kalau HNP itu permasalahannya ada pada diskusnya. Jadi misalkan ini tulang belakang seperti ini sambungannya. Nah, di tengah-tengah itu kan di tengah-tengahnya sini itu kan ada bantalan jeda lah, sekitar segini itu ada jeda itu. Ada bantalan namanya diskus. Bantalan itu terkadang keluar dari tempatnya, menonjol, entah karena suatu kebocoran atau karena hal yang lain. Kemudian menekan pada saraf. Nah, disitulah yang akhirnya disebut dengan istilah saraf kejepit. Sementara kalau spondiliosis itu adalah yang bermasalah tulangnya sendiri, tulang belakangnya sendiri. Baik karena pengapuran atau karena pembentukan taji tulang. Jadi kayak ada semacam tulang tumbuh di antaranya gitu ya. Ya ini kalau kalau sudah gede pertumbuhannya ya maka harus operasi dipotong, diambil gitu ya. Tapi kalau baru awal-awal ya insya Allah dengan terapi masih masih sangat bisa. Itu secara definisinya ya. Adapun penyebabnya kalau saraf kejepit, telah Pak Tabib tulis di buku Saraf Kejepit yang sudah Pak Tabib terbitkan itu, di dalamnya ada 3 sebab ya, ada 3 sebab. Sebab pertama karena faktor jatuh, yang kedua karena faktor begadang, yang ketiga itu karena banyak duduk atau angkat beban berat. Nah, tiga-tiganya itu sebenarnya kalau dari segi ilmu AAT sudah Pak Tabib berikan rumus tensinya. Jadi kalau tensi begini, oh ini pasca jatuh. Kalau tensi begini, oh ini karena banyak duduk atau angkat berat. Itu untuk membedakannya itu sudah Pak Tabib kasih rumusnya. Sebenarnya itu sangat membantu sekali untuk para terapis. Pak Tabib sarankan kalian punya buku itu karena sangat praktis panduannya dan insya Allah keakuratannya sangat bagus. Kemudian kalau penyebab dari spondiliosis itu biasanya karena faktor tua atau penuaan ya, itu faktor banyak yang seperti itu, atau osteoporosis ya, atau karena itu tadi ya pembentukan atau pertumbuhan tulang taji itu biasanya ya beberapa ada yang genetik juga ya, artinya masih muda tapi kena spondiliosis itu ada. Namun kebanyakan kasus ini nanti orang tua. Nah, seperti itu. Nah, ini juga rumusnya, rumus tensinya berbeda dengan rumus yang saraf kejepit tadi. Kalau di saraf kejepit tadi itu kan ada 3 rumus ya, yang semuanya sudah Pak Tabib tulis. Nah, di luar rumus itu nanti masuk ke rumus spondiliosis. Jadi memang kalau mau mendeteksi dari alat tekanan darah, ya, alat tensimeter itu, teman-teman lari dulu ke buku saraf kejepit, dipelajari, nanti akan bisa membedakannya dengan spondiliosis itu. Kemudian berikutnya, gejala yang ditimbulkan. Ya, jangan lupa dicatat-catat ya. Gejala yang ditimbulkan itu kalau HNP itu dia nyerinya tajam, nyeri tajam menjalar dari pinggang itu sampai ke bawah, bisa kiri kanan, ya bisa kaki kiri atau bisa kaki kanan. Sementara kalau spondiliosis itu biasanya
nyerinya itu nyeri tumpul dan menetap di area satu tempat itu. Kalau dia duduk lama, dia kerasa. Kalau dia berdiri lama, dia kerasa gitu, ya. Agak-agak berbeda. Kemudian ya, dampak pada saraf, kalau HNP itu dia akan mengenai saraf tadi sudah saya sebutkan diskusnya itu menonjol keluar akan mengenai saraf, maka bisa menimbulkan nyeri, kesemutan, atau mati rasa. Sedangkan kalau spondiliosis itu tidak selalu mengenai saraf, ya, dia lebih lebih banyak masalah di tulangnya tidak selalu mengenai saraf. Meskipun nanti pada beberapa kasus ada yang orang itu ya spondiliosis, iya saraf kejepit, jadi satu ada, ya tapi, Pak Tabib nggak bahas dulu itu, seperti itu. Kemudian usia-usia orang yang terkena HNP itu ya segala usia, bahkan anak-anak juga bisa, ya kalau memang ada faktor-faktor cedera yang saya sebutkan tadi. Yang kemudian kalau spondiliosis itu seringnya dialami oleh orang tua. Ada juga yang anak muda, Pak Tapi pernah mendapati anak muda itu karena memang ada masalah-masalah yang memang menyebabkan seperti itu, gitu ya. Kemudian secara pemeriksaan, nah ini yang penting. Kalau dari segi medis itu kan orang spondiliosis atau HNP itu kan dicek pemeriksaan MRI gitu ya, atau CT scan atau X-ray seperti itu. Ini untuk melihat bantalan diskus atau posisi vertebra tulang belakang itu. Nah, tapi kalau para terapis tradisional kan nggak mungkin ya, nggak mungkin mau melakukan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya paling mudah adalah melihat angka tensinya. Baru ketika sudah melihat angka tensinya itu, kita akan bisa menentukan, oh ini saraf kejepit. Nah, saraf kejepit masuk ke mana nih? Oh yang karena jatuh, karena banyak begadang, karena faktor duduk atau angkat berat. Nah, tiga-tiga ini rumusnya beda dan terapinya beda. Kemudian di luar dari tiga ini, oh ini spondiliosis ternyata. Nah, spondiliosis itu nanti bagaimana penanganannya? Nah, tentu Pak Tauhid sedang tidak membahas tentang penanganan di sini ya, karena kita baru mau menjelaskan tentang perbedaan-perbedaannya itu. Ya, kemudian kalau secara segi pengobatan, maka keempat hal ini atau kedua hal ini ya, dua spondiliosis dan yang tiga ini kan saraf kejepit itu. Itu pengobatannya berbeda. Kalau saraf kejepit pada kasus ringan cukup diterapi dengan istilahnya itu biomekanik atau fisioterapi begitu ya. Itu cukup, kalau sudah parah maka perlu, dibantu ramuan juga. Nah, kalau spondiliosis ini wajib harus ada ramuannya, nggak cuma terapi. Kalau nggak pakai terapi, nggak pakai ramuan itu sulit, ya. Nah, ramuannya itu kalian bebas lah mau cari di mana. Kalau kalian mau minta bantu Pak Tabib, ya Pak Tabib buatkan, karena untuk klien-klien Pak Tabib sendiri alhamdulillah reaksinya sangat bagus sekali untuk ramuan-ramuannya itu. Nah, ini apa namanya, fleksibel ya, fleksibel. Bukan berarti, Pak Tabib memberikan edukasi terus kemudian kalian harus beli ramuannya, ini kan sesuai dengan keilmuan orang masing-masing ya. Kalau di luar ada yang bisa meramu atau jual produk untuk saraf kejepit atau spondiliolisis, ya silahkan, nggak ada masalah gitu, ya. Gitu. Cuman kalau kalian nanti konsulnya ke Pak Tabib, apakah ini spondiliolisis, apakah HNP, kemudian Pak Tabib minta, tensinya untuk dianalisis, ya otomatis ramuan yang direkomendasikan ya dari hasil Pak Tabib sendiri, nggak bisa merekomendasikan ramuan dari luar, karena Pak Tabib kan nggak tahu gitu ya. Nah gitu teman-teman sekalian. Jadi, itu perbedaan antara HNP dengan spondiliosis. Jadi, keluhannya sangat mirip ya, kalau bagi orang awam mirip, karena orang awam itu nggak tahu, mereka tahunya ya, "Saya sakit begini nih, saraf kejepit ini," ya, atau bahkan terapisnya aja nanti akan mengatakan itu saraf kejepit gitu pasti ya. Tapi nanti di ilmu itu akan terlihat bedanya ya, dari ilmu analisis atau dari analisa angka tensimeter itu akan sangat, terlihat beda. Jadi, rumus-rumus ini Pak Tabib dapati karena dari satu penelitian, keduanya rujukan-rujukan medisnya Pak Tabib juga pelajari sebab-sebab secara medisnya, kemudian Pak Tabib korelasikan dengan angka-angka tensi sesuai ilmu yang ada pada diri Pak Tabib. Alhamdulillah sehingga bisa membedakan spondiliosis dan saraf kejepit. Saraf kejepit bisa bisa dibedakan lagi dengan tiga tiga keadaan. Oke, seperti itu. Saya ingatkan lagi, dicatat. Oke, assalamualaikum.